Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Langsung saja ya teman-teman. Denny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Mari kita baca dongeng Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, tadi kita sudah membaca tentang dongeng semut dan burung merpati. Sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Jadi, dari Kisah Semut dan Merpati itu, kita dapat pelajarannya bahwa kita hidup harus tolong-menolong. Pertanyaan yang kedua, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Tadi ya teman-teman, Kisah Semut dan Merpati itu yang tentang merpati menyelamatkan semut dengan menjatuhkan daunnya itu kan di paragraf ketiga. Perhatikan merpati menolong semut. Kemudian di paragraf yang keempat, semut menolong merpati. Berarti kita petik pelajarannya dari paragraf ketiga dan keempat. Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah teman-teman, setiap manusia memiliki sifat masing-masing seperti Benny dan ayah Benny ya. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Nah sekarang tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Yang pertama,
sifat ayah Benny juga menyukai binatang, yaitu memelihara burung beo. Sifat yang kedua yang kita temukan dalam teks yaitu bahwa sifat ayah Benny itu orangnya lucu atau humoris ya. Dibuktikan dengan ayah Benny itu sering mengajari burung beonya itu dengan kata-kata yang lucu. Lanjut yang kedua, tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Yang pertama itu menyukai binatang. Kemudian yang kedua, rajin ya. Rajin memberi makan ayam, rajin mengumpulkan telur ayam. Nah, teman-teman, jika kita amati bersama ya, sifat ayah Benny itu kan menyukai binatang dan lucu, sedangkan sifat Benny menyukai binatang dan rajin. Jadi ada satu sifat yang sama antara ayah Benny dan Benny, yaitu sama-sama menyukai binatang. Kemudian sifat yang berbeda yaitu kalau ayah Benny itu lucu, kemudian kalau Benny itu rajin. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Demikian ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.